أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الأعراب والأجام وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar masjid yang dirahmati Allah ini, saya mengajak kita semua untuk segenap menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghentikan sejenak aktivitas keduniawian kita. Kita merenungkan kemahagungan Allah, betapa Allah sangat sayang kepada kita yang sampai hari ini masih memberikan umur kepada kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah dilantik. Kemudian kabinet-kabinetnya juga sudah diumumkan dan sudah dilantik. Ini tandanya kita bangsa Indonesia ini sudah memulai babak baru dalam peradaban Indonesia. Oleh karenanya, kita sebagai kaum akademis harus mengambil peran di tengah-tengah itu. Kita harus terus-menerus menelurkan dan menularkan semangat pencerahan dan pencerdasan dalam rangka membangun generasi bangsa ini sehingga kita memiliki andil dalam membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, tema yang akan saya sampaikan adalah revitalisasi misi intelektualisme kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan secara terus-menerus fenomena yang mengemuka, ternyata sesungguhnya tidak selamanya keberilmuan itu menjadi jaminan bagi kita untuk menjadi ataupun untuk menegakkan keberadaban. Dalam proses penuntutan ilmu misalnya, seringkali keadaban terhadap guru itu dilanggar.
Pada orang tua kita seringkali keadaban itu kita langgar dan lain-lain sebagainya. Dan sejarah memang mencatat tentang hal itu. Kalau kita telusuri sejarah yang paling klasik adalah bahwa kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana tragedi keberilmuan sebutlah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang diciptakan Allah yang paling pertama dan merupakan makhluk paling cerdas saat itu selain iblis dan malaikat. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang berilmu dan gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam adalah makhluk yang terpelajar saat itu. Ia cerdas. Ia mengetahui nama-nama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi kenyataannya hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Adam alaihissalam melakukan sebuah pelanggaran keadaban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu hajihis sajarah. Janganlah kamu makan pohon ini. Tetapi kemudian Adam alaihissalam melanggar perjanjian itu dengan gurunya. Jamaah rahimakumullah. Rentetan ini kemudian kalau kita telusuri dalam sejarah berikutnya sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Pelanggaran-pelanggaran keadaban itu terjadi pada kaum akademik dan para kaum intelektual. Sejarah manusia kemudian mencatat bahwa banyak orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang berilmu tapi kemudian kerjanya menjilat kepada penguasa. Katakanlah misalnya Haman. Siapa yang tidak kenal dengan Haman kalau kita baca Al-Quran? Haman merupakan orang yang cerdas. Tapi kecerdasannya itu digunakan untuk menjilat penguasa. Banyak orang berilmu kemudian ilmunya dijadikan untuk menindas orang yang lemah. Jika bukannya ilmu itu dijadikan untuk eksploitasi sebesar-besarnya terhadap alam. Katakan misalnya seperti Fir'aun. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Tapi Fir'aun adalah orang cerdas yang kerjanya menindas orang. Dan bahkan sampai pada puncak pengakuan tertinggi, Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah pelanggaran-pelanggaran intelektual. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, lebih miris lagi, dan lebih memalukan lagi, betapa banyak kegiatan-kegiatan yang amoral dilakukan oleh para kaum intelektual seperti misalnya perilaku korupsi dan sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fenomena ini sepertinya menguatkan pendapat kita bahwa adab itu di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih penting, lebih jauh lebih penting daripada ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun demikian, terlepas dari persoalan-persoalan itu, bagi kita para pengkaji ilmu yang sedang menekuni menuntut ilmu, keberilmuan itu tentu merupakan sebuah keniscayaan karena memang Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran untuk itu. Allah apresiasi orang-orang berilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa derajat. Dalam hadis-hadis Rasulullah kita jumpai betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegasi kepada kita bahwa menuntut ilmu itu merupakan sesuatu hal yang penting.
Talabul ilmu faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Pada pendapat yang lebih ekstrim lagi disampaikan oleh Rasulullah bahwa prinsip menuntut ilmu itu adalah long life education, pendidikan seumur hidup. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya yang paling penting adalah bagaimana keberilmuan itu kemudian itu bisa di-backing, bisa didukung oleh moral, oleh akhlak. Karena logika ini kemudian menguatkan bahwa ilmu itu secara aksiologi memberikan pencerahan dan pencerdasan, bahwa ilmu itu diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerahkan manusia. Dalam konteks itu pula hadirin jamaah rahimakumullah, seorang ilmuwan ataupun seorang akademis itu memiliki tugas ganda sebagai seorang pencerah, sekaligus dia bertugas sebagai pensoleh. Dua tugas ini tentunya hadirin jamaah rahimakumullah sangat mulia bagi kita sebagai para kaum intelektual, pencerah sekaligus sebagai pensoleh. Apabila antara keduanya ini terjadi kontradiksi, amal dan adab, kemudian ilmu tidak bisa kita jalankan secara seimbang, maka jangan heran hadirin jamaah rahimakumullah, ketinggian ilmu itu akan kehilangan elan vitalnya. Orang berilmu yang dapat mencerahkan tetapi kemudian tidak bisa mensolehkan, maka akan lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang jahat. Orang yang bermoral tapi kemudian tidak berilmu, maka ia akan menjadi komoditas yang akan terus-menerus dijadikan sebagai bahan eksploitasi orang lain. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ketiganya antara ilmu, amal dan adab harus terintegrasi dalam diri kita sebagai seorang ilmuwan. Inilah kemudian yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191, bahwa orang yang berilmu yang mampu mengintegrasikan antara ilmu, adab dan amal itu disebut Allah sebagai ulul albab di dalam Al-Quran. Tapi kemudian kalau kita tidak bisa mengintegrasikan ketiganya di dalam diri kita sebagai kaum akademis, maka akan muncullah Fir'aun kontemporer dan Haman gaya baru. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, menjadi tanggung jawab akademik kita lah untuk meluruskan, untuk mencerdaskan dan mensolehkan generasi bangsa ini. Karena itu merupakan tugas mulia bagi kita bersama. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, khutbah yang singkat ini dapat menggugah semangat kita semua untuk menjadi orang-orang yang tampil di level terdepan sebagai pensaleh sekaligus sebagai pencerah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu